pada zaman Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Arab ini sangat-sangat terkenal dalam ilmu sastra ataupun bahasanya. Karena itulah maka Al-Quran turun sekaligus untuk melemahkan syair-syair ataupun sastra-sastra bangsa Arab. Dan kesannya sampai sekarang, kalau kita baca apapun buku, sastra, cerita, bagus macam mana pun lah, orang paling 3-4 kali, alah, jangan baca lah. Betul. Tapi kalau Al-Quran, orang mukmin, manusia, dia tidak akan pernah merasa jenuh dan bosan dalam membacanya. Bahkan semakin sering dia baca, bahkan semakin sering dia hafal, maka semakin rindu dengan Al-Quran. Ini adalah ijazul Quran, kemujizatan Al-Quran. Betul. Pernah tak kita dalam lintasan pikiran, berapa kali lah baca ini, tak pernah baca lah. Tapi kalau buku, tajuk macam mana pun, ya, hebat cantiknya lah, menariknya lah, alah, kita beli 3-4 kali sudah lah. Tapi Al-Quran tidak. Bahkan seseorang yang sudah hatinya sudah bercampur menyatu dengan Al-Quran, semakin sering, semakin rajin dia membacanya, maka dia akan semakin rindu dan semakin seronok, semakin manis dia merasakannya. Demikian juga daripada segi ilmu dan pengetahuan, semakin mendalam dia menghayati, mengkaji, ya, membuka ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran, maka dia semakin merasa dia tidak tahu dan semakin merasa mempunyai himmatun aliyatun ataupun keinginan yang mendalam untuk mengkaji dan selanjutnya. Ini adalah kemujizatan. Betapa banyak, ya, ramailah orang-orang yang dalam Al-Quran akhirnya yang semula kafir pun, yang semula musyrik pun, akhirnya dia menjadi muslim. Karena apa? Mendalami Al-Quran. Banyak kan orang-orang tertentu dia baca, tengok, mendalami sisi Al-Quran kayak gimana. Semakin lama, maka semakin dia tertarik dan semakin dia akhirnya dia mendapatkan hidayah. Kita sambung sedikit. 50. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dal ladzi harrama 'alaikum ma ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan aku, kata Nabi Isa, diutuskan kepada kamu bagi tujuan membenarkan musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Musaddiqan lima baina yadayya qabli minat Taurah wa liyuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum fiha fa ahallallahu minas samak wat tayr mala fa'ahallallahu minas samak wat tayr. Kalau ikutkan Imam Masyuti ini bermakna samak dan tayr, ikan dan burung itu dulu diharamkan bagi orang-orang Bani Israel sebelum Nabi Isa. Diharamkan. Ya, kemudian Nabi Isa turun, maka syariat itu ditukar, yaitu menghalalkan apa? Ikan dan burung. Tapi tidak termasuk babi. Nah, kawan saya yang Kristen itu waktu saya tanya, ini di kitabmu ada Imamat 11 ayat 7 ada kawan tidak boleh makan babi. Tapi kenapa makan babi? Katanya sudah diamandemen oleh Yesus katanya. Tapi tak termasuk kan? Tak termasuk. Di sini disebutkan as-samak dan at-tayr, yaitu
yaitu ikan dan burung. Jadi Nabi Isa alaihissalam datang adalah untuk membenarkan sebagian isi Taurat dan juga menghalalkan apa yang telah diharamkan kepada Bani Israel, seperti ikan dan burung. Nabi Isa alaihissalam mempunyai sahabat yang dinamakan Al-Hawariyun. Menurut pendapat ulama yang muktabar bahwa Al-Hawariyun itu bilangannya adalah ada 12 orang. Dan mereka inilah akhirnya yang menyebarkan agama Nasrani, sehingga pada zaman turun Nabi Muhammad SAW hampir berapa? 6 abad ya. Rasulullah lahir tahun 571 Masehi. 571 Masehi berarti hampir 6 abad. 6 abad agama itu, agama Allah, agama tauhid disebarkan oleh anak cucu Hawariyun ini. Sebab Nabi Isa alaihissalam dia tidak menurunkan zuriat. Bahkan disebutkan satu riwayat dia belum sempat kawin. Betul, belum sempat kawin sudah meninggal. Ya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hawariyun ini, Hawari daripada segi bahasa bermakna adalah putih, yang memberi makna, memberi arti kesucian. Putih itu suci, bersih. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhanku dan Tuhan kamu semuanya. Oleh karena itu fa'buduh, hadza siratul mustaqim. Sembahlah mereka, sembahlah Dia, dan itulah jalan yang lurus. Dalam bahasa Arab ada sirat, ada syari', dan ada tarik. Sirat ini adalah jalan yang sangat-sangat besar dan sangat lapang. Karena itu kan kita selalu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Syari' ini adalah jalan yang besar juga, tetapi masih di bawah sirat. Kemudian lorong-lorong kecil, yaitu torik. Torik. Karena itulah ada nanti istilah tariqah, tariqah. Lorong-lorong kecil untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tariqah. Dan tariqah, tariqah. Dan ada ini nanti insyaallah minggu depan kita cuti, tapi semua hadirin dijemput datang juga. Ada Isra Mi'raj minggu depan. Ustaz, kalau saya ikan, saya teringat ada orang tanya saya kemarin. Ya. Sekarang ikan shark itu, ikan hiu shark. Dia